orang-orang senang sekali. Orang-orang sekeliling kita, saudara-saudara kita senang sekali. Tapi harapannya nanti sebaliknya. Ketika kita mati, orang-orang yang ada di sekeliling kita nangis, menangisi kita, dan kita menghadap Allah itu besar. Harapannya seperti itu sifat hidup yang pertama. Yang kedua, hidup itu apa? Capek. Jadi orang buta capek nggak? Jadi tunanetra capek nggak? Jangan juga jadi orang awam buta. Capek. Orang yang melihat pesan berdasarkan persepsi kita. Wah, jadi Ustaz enak ya, kemana-mana sekundang. Tapi persepsi Ustaz tidak lagi. Jadi banyak kerja, capek. Banyak tidur, capek nggak? Capek. Banyak tidur? Capek. Banyak makan? Kenyang. Kurang tidur capek, banyak makan, banyak tidur capek, banyak bekerja capek, banyak menganggur. Lelah. Maka yang namanya hidup itu, yang kedua, lelah. Gak apa-apa kita menangis di dunia, tidak apa-apa. Paling lama berapa kita menangis? Tidak apa-apa kita capek di dunia. Kan sudah kalah capeknya kita ini. Ya kan? Jalan dari rumah ke sini. Paling berapa lama kita jalan kaki sini? Gak sampai sehari, alhamdulillah sampai. Asal kita modal kita sabar, banyak tanya, insya Allah sampai dengan selamat sampai sini. Itu berapa lama? Dibandingkan dengan bayaran yang Allah akan berikan kepada kita, yaitu surga yang penuh dengan nikmat yang belum pernah terbayangkan, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Subhanallah. Andaikan kita semua yang berkumpul di sini, Allah berada di surganya Allah, alangkah nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah. Dan ternyata orang-orang yang awam pun ada yang tidak tinggal diam, sangat memperhatikan kita, tidak selalu mengenai kita. Meskipun kadang-kadang ada dari saudara yang masih saudara dengan mereka selalu mengadai adiknya dan anaknya dengan negara yang itu. Tapi ternyata banyak. Nah kalau ingin masuk surga, ya, yang awal banyak-banyak ada yang tidak ada. Ya, kalau 40 langkah saja sudah masuk surga. Nah, bagaimana kalau neraka? Memang itu yang perlu kita bantu, yang perlu dibantu itu, yaitu digandeng atau ditunjukkan kemana, atau diorientasikan. Ya, kalau di ruangan ini kayaknya sudah paham ya soal kajian di mana, terus ini sudah apa nggak perlu. Ya, jadi insya Allah, ya, kita harus aktif, action, dan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa kelebihan kita sesungguhnya ada pada kelemahan. Kalau kita ingin melihat kelebihan seseorang, lihat kelemahannya. Lihat kelemahannya. Maka kita pasti akan melihat kelebihan itu. Seperti itu. Nah, sekarang sifat hidup yang ketiga. Yang ketiga, sifat hidup itu adalah rusak. Rusak. Setiap kita pasti akan mengalami kerusakan. Benda yang kita miliki akan rusak. Badan kita akan rusak. Dulu waktu masih umur 15 tahun, ya, makan rujak ijer kalau orang Jawa bilang, sambelnya setengah piring juga, wah, ya kan? Sekarang sambel baru sepucuk sendok kedua, wah, udah baku malam. Makan sedikit salah, asal kuatnya kambuh, ya kan? Ini pertanda bahwa hidup ini memang rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Segala sesuatu juga akan rusak binasa dan Allah. Ya Allah.
Jadi tiga hal inilah yang perlu menjadi hidup kita. Jadi tidak apa-apa. Nggak apa-apa kita menjadi orang tunanetra di dunia, tidak. Berapa lama hidup saya? Berapa lama hidup kita? Ya, kita syukuri, kita sadari semuanya harus kita berikan dengan kesabaran.